Coba diulang lagi Pak share-nya. Oke, coba saya akan share ulang Pak. Bagaimana sekarang, sudah keluar Pak? Oke, siap. Mangga dilanjut Pak. Sudah tampak. Sudah? Sudah. Baik, untuk bagaimana cara melakukan setting daripada cutleries atau alat-alat makannya ya. Biasanya kalau informal setting ya memiliki lebih sedikit artinya alat makan ya, tapi layout atau desain daripada penempatan cutleries maupun cutleries itu merupakan disebut juga dengan silverware ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah alat makan seperti sendok, pisau, garpu ya, yang nanti di mana masing-masing sendok itu punya artinya kegunaan masing-masing dan punya nama masing-masing sendiri masing-masing juga ya. Nah, mungkin lebih jelasnya kita akan lihat secara langsung. Ini adalah elaborate table cover ya. Nah, di sini kita bisa melihat di tengah-tengah ini ada yang namanya dinner plate. Dinner plate ini dinner plate ini adalah piring yang dipergunakan untuk makan makanan course ya. Kemudian di atasnya ini ada napkin ya, atau guest napkin. Napkin ini dipergunakan untuk tamu untuk membersihkan mulutnya ya ketika makan misalnya, kemudian ada sausnya yang artinya lebar ya, melebihi batas mulut ya, nanti bisa dibersihkan dengan mempergunakan guest napkin tersebut ya. Kemudian ini di samping kanan daripada dinner plate ini ada yang namanya dinner knife ya. Dinner knife ini adalah pisau ya, pisau untuk makan makanan utama ya. Kemudian di samping kirinya ada yang disebut dengan dinner fork ya. Dinner fork ini dipergunakan untuk makan makanan utama juga ya. Kemudian di sebelah kanan di samping dinner knife itu ada namanya soup spoon. Soup spoon itu dipergunakan untuk kita memakan sup yang nantinya akan disajikan ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi ada yang namanya ini adalah dessert knife. Kemudian juga ada dessert fork di sini. Nah, dessert knife dan dessert fork di sini bisa dipergunakan untuk memakan appetizer ya. Apakah itu appetizernya berupa salad atau entry course ya. Nah, macam-macam sih gitu ya. Nah, kemudian di sebelah kirinya lagi ada yang namanya B&B plate atau bread and butter plate. B&B plate ini dipergunakan untuk waiter atau server untuk menyimpan roti atau bread ya, berikut butternya nanti disimpan di sini. Nah, di sampingnya di atasnya itu ditaruh ada B&B knife ya, atau butter and bread knife ya, atau disebut juga dengan butter spreader ya. Butter spreader itu adalah pisau yang dipergunakan untuk mengoles mentega atau butter, atau bisa juga jam ya. Jam itu adalah selai. Nah, di atas, di ujung atas sebelah kanan ini ada yang namanya, ini adalah dessert spoon dengan dessert fork. Dessert spoon dan dessert fork ini adalah sendok makan makanan penutup ya. Kemudian juga ya, dessert fork itu adalah garpu makan makanan penutup. Gitu. Disebutnya dengan dessert spoon dengan dessert fork. Nah, di atas daripada dinner knife itu ada gelas ya. Kalau ini biasanya gelas yang dipergunakan pada jamuan makan formal itu berupa stem glass. Apa itu stem glass? Stem glass itu adalah gelas yang memiliki tangkai. Nah, ini ada tangkai ini, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, di sini ada stemnya, ada tangkainya, ini adalah stem base-nya, ini adalah head-nya, kepalanya ya. Memang kalau di Western ya, kalau di Barat mungkin ya, ini kan minumannya itu ada beberapa jenis selain plain water atau air putih ya. Pada saat makan mereka biasanya juga meminum wine. Nah,
wine-nya ini juga nanti akan dibagi-bagi lagi. Ada wine untuk untuk appetizer, ada wine main course, juga ada wine untuk dessert atau wine penutup. Ya. Nah, cuma kalau misalnya jamuan makan malam di Indonesia atau jamuan formal di Indonesia, masih agak sedikit jarang sih yang mempergunakan wine karena memang harganya juga cukup mahal ya gitu. Sehingga umumnya hanya disediakan di ujung kanan di atas daripada dinner knife ini ya, itu ditaruh di sini ada yang disimpan di sini adalah water goblet. Water goblet itu adalah gelas minum untuk air putih ya, tapi tetap bentuknya berupa stem glass. Stem glass itu berarti gelas yang memiliki tangkai. Kalau di sini adalah wine glass nih gitu ya, yang disebut ada untuk white wine, ada red wine ya, dan ada yang untuk champagne. Berhubung di Indonesia kita tidak artinya berbudaya untuk alcoholic drink ya, jadi umumnya ini akan digantikan langsung hanya dengan mempergunakan stem glass yang terdiri dari water goblet. Kemudian kita masuk lagi. Nah, kita masuk dalam rules untuk table manner ya. Oh ya, tapi mungkin sebelumnya saya akan juga memberitahukan bagaimana sih caranya makan dengan setup lengkap seperti ini ya gitu. Nah, caranya pertama kita harus tahu dulu gitu kan jenis-jenis daripada makanan yang akan kita makan nanti ya. Biasanya terdiri dari 4 cycle ya umumnya. Yang umum sekarang itu 4 cycle. Cycle pertama adalah appetizer, cycle kedua itu adalah soup, cycle ketiga adalah main course, dan cycle keempat adalah dessert atau hidangan penutup. Ya. Apa itu appetizer? Appetizer itu adalah hidangan pembuka atau makanan pembuka ya yang disajikan dalam porsi yang kecil. Porsinya kecil ya, jadi tidak terlalu banyak. Kemudian dia memiliki rasa yang cenderung tajam, apakah itu asam, apakah itu asin, ya. Tapi umumnya tidak manis, ya. Karena kalau rasanya manis nanti akan menghilangkan selera makan. Ya. Fungsinya asam, asin atau pedas, ya, gitu. Fungsi daripada appetizer ini adalah untuk memancing atau menstimulasi pencernaan kita. Karena dia dengan rasa-rasa ini yang agak tajam ini, dia akan memancing asam lambung untuk keluar. Gitu, ya. Jadi ketika kita memakan makanan yang berasa asam, makanan yang berasa asin atau pedas, ya, gitu, nanti secara otomatis itu asam lambung kita akan keluar, dan ketika asam lambung kita keluar, maka otak akan secara otomatis memerintahkan bahwa wah Anda lapar, Anda harus makan. Ya. Nah, itulah kenapa makanan pembuka disebut dengan appetizer, karena dia berfungsi untuk menstimulasi asam lambung supaya keluar sehingga kita merasa lapar dan menikmati makanan yang disediakan. Ya. Kemudian cycle yang kedua setelah appetizer itu nanti akan masuk yang namanya soup. Ya. Soup ini berbentuk cair ya. Jenis daripada supnya nanti akan dibagi dua. Yang pertama adalah disebut dengan clear soup. Clear soup itu artinya supnya encer, gitu. Dan yang kedua disebut dengan thick soup. Thick soup itu supnya agak kental. Nah, fungsi daripada sup ini adalah memberikan liquid atau cairan kepada tubuh kita ketika kita makan, sehingga nanti ketika makanan utama masuk ke dalam tubuh kita, ya, ke dalam sistem pencernaan kita, maka makanan-makanan yang masuk ini akan lebih mudah dicerna. Gitu. Contohnya begini, kalau kita memblender sesuatu, ya, memblender makanan atau buah-buahan ya di dalam blender tanpa diberi cairan, maka proses blendernya akan menjadi lebih lama, ya, dan sedikit lebih sulit. Tapi ketika kita memblender sesuatu dan kita beri sedikit air, maka proses blendernya itu akan lebih mudah. Jadi itu pun sama berlaku dengan bagaimana cara atau kinerja daripada sistem pencernaan kita
berlaku. Ya, makanya setelah kita stimulasi selera makannya dengan mempergunakan appetizer atau hidangan pembuka, nanti disusul dengan sup yang masuk untuk memberikan bantuan cairan yang masuk ke dalam sistem pencernaan untuk membantu tubuh kita mendigest atau mencerna makanan-makanan utama yang nanti akan masuk ya ke dalam sistem pencernaan tubuh kita. Nah, setelah sup masuk, baru nanti akan masuk yang namanya main course. Main course adalah makanan utama ya. Di dalam main course itu biasanya unsur-unsur ininya cukup lengkap ya. Jadi di dalam main course atau hidangan utama itu terdapat protein ya, terdapat fiber, ada vitamin juga gitu. Umumnya karena kalau di bule itu yang menjadi makanan utamanya adalah protein, artinya daging, ya. Kemudian ada side dish-nya itu karbohidratnya juga ada, ya. Contohnya karbohidratnya itu dibuat dari kentang, ya. Kentangnya bisa disajikan dengan bake, ya, dengan dipanggang, dibakar, ya. Bisa juga dengan di mashed potato. Mashed potato itu nanti dia dihancurkan si kentangnya, gitu kan. Kalau yang ada juga dengan French fries, artinya si potatoes-nya itu atau kentangnya itu nanti digoreng, ya, dan itu disajikan sebagai side dish atau makanan pendamping dari main course yang disediakan. Nah, kemudian oke, makan pendamping. Oh ya, saya sedang berbicara mengenai main course ya. Mohon maaf sedikit agak lupa, ini efek kurang fokus aqua ya, agak-agak haus dan maklum puasa. Jadi tadi kita sudah tahu proteinnya itu dari meat ya, kemudian ada kebutuhan karbohidratnya dari potatoes ya atau dari kentang, kemudian biasanya nanti juga disajikan sebagai side dish-nya adalah vegetables. Apa itu vegetables-nya ya? Macam-macam sih. Ada carrot, ada wortel ya, ada buncis ya gitu, ada brokoli. Nah, itu sayuran-sayuran atau vegetable itu disajikan sebagai menu pendamping. Ya. Oke, itu yang kita namakan dengan main course. Jadi sedikit berbeda dengan kita karena kalau kita itu main course-nya adalah karbohidrat, di mana yang menjadi banyak bagian dari yang paling banyak dimakan adalah nasinya. Kemudian side dish-nya atau pendampingnya seperti protein ya, misalnya daging ayam, daging sapi, ikan, kambing segala macam ya, itu porsinya lebih kecil dibanding dengan karbohidratnya, porsi nasinya. Jadi memang polanya sedikit terbalik. Oke, tadi kita sudah mengenal untuk cycle daripada makan. Oh ya, kita dari mulai appetizer, soup, main course, dan terakhir ditutup dengan dessert. Dessert itu adalah hidangan penutup. Ya, artinya hidangan penutup biasanya hidangan penutup ini berjenis makanan-makanan yang manis-manis nih, gitu, ya, yang juga diiringi dengan penyajian kopi atau tea sebagai minuman penutup juga. Oke. Nah, kita sekarang akan masuk ke dalam rules. Tapi sebelum kita masuk ke dalam rules, mungkin Bapak dan Ibu masih sedikit bingung nih. Bagaimana cara kita memakai alat-alat makan yang harus kita pergunakan? Karena ngeliat ini segini banyak, ya, gitu. Nah, seperti saya katakan bahwa hidangan yang pertama akan keluar itu adalah appetizer misalnya. Nah, appetizer nanti akan disajikan. Nanti Bapak dan Ibu boleh mempergunakan alat makan ya atau cutlery yang sudah disediakan. Kita mulai dari yang paling terluar terlebih dahulu ya. Dari paling luar nih. Di sini ada dessert knife dengan dessert fork. Ini bisa dipergunakan untuk memakan hidangan yang pertama ya. Ingat, jadi kita mulainya dari sisi terluar terlebih dahulu ya. Nanti setelah appetizer-nya selesai ya, artinya alat makan ini yang dua ini ya, dessert knife dengan dessert fork ini tentunya sudah dipakai di sini di tengah-tengah. Nanti di clear up. Di clear up itu diambil oleh waiter. Artinya makanannya sudah habis dan piring serta alat makan yang kotor akan diambil juga. Nah, setelah itu akan masuk sup. Ya. Nah, sup itu nanti cara makannya itu mempergunakan yang namanya soup spoon. Ya.
Jadi dari luar masuk ke dalam nih, ya. Nah, habis dari sini ke sini, soup spoon. Jadi kalau makan sup nggak pakai fork lagi, karena sup kan berbentuk cair, jadi hanya pakai sendok saja. Tapi sendoknya sendok khusus untuk sup, namanya soup spoon. Nah, kemudian setelah makan sup selesai, kemudian supnya di clear up ya atau diambil dari mangkuk kotornya beserta sendok supnya. Nanti makanan yang akan datang selanjutnya adalah main course. Nah, main course adalah atau hidangan utama itu akan disajikan. Nanti ibu dan bapak akan mempergunakan yang namanya dinner knife dengan dinner fork. Ya, ini adalah alat makan untuk makan makanan utama. Nah, setelah nanti makanan utama selesai, ya, nanti ini tengah ini sudah kosong nih. Berikut ini juga nih BNB plate ya, namanya itu akan juga di clear up bersamaan dengan ketika si waiter melakukan clear up untuk main course atau hidangan utama. Saya mungkin sedikit terlewat untuk menjelaskan fungsi daripada BNB plate ini ya. Gitu. BNB plate ini adanya di sebelah kiri tamu ya, artinya berada di sebelah kiri kita ya. Jadi kalau kita duduk nih menghadap setting seperti ini ya, mana rotinya kita nih, tempat roti kita, oh adanya di sebelah kiri. Jadi bukan di sebelah kanan, karena kalau yang di sebelah kanan itu artinya punya orang yang duduk di sebelah kita gitu. Jadi diingat-ingat ya Bapak dan Ibu bahwa bread and butter plate-nya punya kita itu adanya di sebelah kiri. Ya. Nah, biasanya bread and butter ini nanti bread and butter plate ini akan diisi dengan roti oleh waiter ya atau oleh server ya pada saat awal ya setelah kita datang ya. Jadi begitu kita datang nanti diantarkan oleh waiter ya atau oleh hostessnya. Kemudian kita akan dibantu nih didudukkan oleh si waiter di di tempat duduk ya. Nanti kemudian guest napkin yang ada di meja ini akan diambil dan ditaruh di pangkuan ya Bapak dan Ibu oleh si waiter. Ya. Nah, cuma kalau kita datang misalnya kita datang bergrup ya, misalnya kita datang berempat, berlima gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung mengambil si guest napkin ini sendiri ya tanpa bantuan daripada si waiter. Jadi kalau kita ambil guest napkin ini ya, kemudian kita buka lipatannya ya. Kemudian kita taruh guest napkin ini di pangkuan kita ya. Nanti kan saya jelaskan lebih detail untuk pemasangan daripada guest napkin ya. Nah, setelah itu nanti si waiter akan menuangkan air minum, air putih ya ke water goblet atau ke dalam gelas air putih untuk tamu yang akan makan. Nah, setelah itu akan disimpan, atau akan ditaruh yang namanya roti. Rotinya bisa berbentuk soft roll, bisa berbentuk bagels ya, ada macam-macam rotinya gitu kan. Nah, itu nanti akan ditaruh di sini berikut juga dengan jamnya atau butternya ya. Nah, ada kemungkinan pada saat kan si roti ini sudah ditaruh di sini, itu artinya diperbolehkan buat kita untuk memakan roti tersebut ya bersama dengan butternya atau jamnya ya, itu dipersilahkan. Dan kalau kita mau nambah lagi boleh nggak? Boleh sih, gitu. Kita juga boleh nambah lagi karena roti ini dipergunakan atau ditujukan untuk mengganjal perut kita terlebih dahulu ya. Artinya begini, kalau kita datang ke suatu jamuan makan, kita datang ke suatu restoran juga misalnya gitu, ya, kita kan memang bertujuan untuk makan, sehingga sebelumnya kita belum makan, sehingga kita berada dalam perut kita berada dalam kondisi yang lapar. Nah, sementara makanan nanti akan diproses, ya, menunggu makanan disajikan, maka akan disajikan terlebih dahulu yang namanya roti tadi, ya, itu bread and butter tadi. Memang porsinya juga nggak terlalu besar ya, sedang-sedang saja atau ukurannya, size-nya ukuran medium ya, nggak terlalu besar. Ini bisa dipergunakan untuk mengganjal perut Bapak dan Ibu selagi menunggu makanan datang. Gitu.
ya. Kemudian, nah, kemudian, nah, tadi kita berbicara mengenai gas napkin ya. Nah, gas napkin tadi yang tadi saya bilang, nah ini yang ada di tengah-tengah ini, nanti bagaimana cara kita mempergunakan gas napkin ya. Nah, gas napkin itu nanti akan ditaruh di pangkuan bapak dan ibu nih. Nah, di sini nih. Ini cara kita meletakkan gas napkin ya, atau waiter yang akan meletakkan gas napkin. Bisa dua ya, bisa dari waiternya, bisa juga kita sendiri yang meletakkan. Dan kita tidak diperbolehkan untuk meletakkan gas napkin di di kerah baju kita seperti anak bayi ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah, fungsinya apa sih gas napkin ini? Fungsi dari gas napkin ini adalah tadi tentunya untuk membersihkan mulut ya. Kemudian juga kalau memang misalnya ada apa kita lagi agak sedikit kepedesan ya. Kadang-kadang ada cairan dari hidung kita yang keluar, nah itu bisa kita lap dengan menggunakan gas napkin tersebut. Ya, lalu bagaimana kalau kita mau pergi meninggalkan meja makan? Ya, kita simpan saja gas napkinnya di sini di kursi kita. Ya, itu tandanya memang kita belum selesai. Jangan taruh di di meja makan, ya, di atas di dining table atau meja makan, atau ditaruh di di apa namanya bagian belakang dari kursi, di sandaran ya, backlightnya kursi. Nah, jangan ditaruh di atas ini ya, tapi ditaruhlah di tempat duduknya, di dudukannya ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita melakukan setting ya, atau menaruh daripada napkin yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya memegang alat makan ya. Nah, kita lihat ini ada dinner fork ya, ada dinner knife di sini. Nah, ini adalah bagaimana cara kita memegang fork di sini, dinner fork di sini ya. Ibu jari kita ada di sampingnya, jadi si dinner fork ini berada di tangan kiri, sebelah kiri ya. Kenapa ada di sebelah kiri? Karena dinner fork ini yang nanti dipergunakan untuk menahan bagian daging yang akan dipotong. Sementara kita akan memotongnya dengan mempergunakan tangan kanan. Itulah kenapa forknya ada di sebelah kiri ya. Nah, kemudian ini adalah dinner knife. Dinner knife ini bisa dipergunakan untuk memotong ya. Kalau diperhatikan dari dekat, mungkin Bapak dan Ibu akan melihat di bagian ujung sini ya, ujung sini ada yang namanya serrated edge atau permukaan yang seperti gergaji Bapak dan Ibu ya. Nah, permukaan yang ujung inilah yang seperti gergaji inilah yang nanti dipergunakan untuk memotong makanan yang akan kita makan ya, atau daging yang akan kita makan gitu ya. Jadi pergunakan bagian ujungnya sini nih ya gitu. Dan cara memegangnya juga seperti ini. Kenapa kita memegangnya seperti ini? Supaya kita bisa memberi tekanan yang kuat ketika kita sedang memotong makanan tersebut. Ya. Lalu nanti kita makannya pakai tangan kiri atau pakai tangan kanan? Itu pertanyaan. Karena kan makannya tidak mungkin dengan knife kan? Tidak mungkin dengan pisau, artinya mempergunakan fork pasti. Nah, Anda boleh mempergunakan langsung tadi, memotong daging yang sudah dipotong tadi ya, kita tusuk dan kita makan dengan tangan kiri ya, itu diperbolehkan. Ataupun kalau kita ingin makan dengan tangan kanan, nanti silakan pisaunya disimpan ya, kemudian forknya dipindahkan ke tangan kanan dan dipergunakan untuk menusuk makanan yang akan kita makan ya. Dan ketika kita memotong makanan, usahakan memotong makanannya tidak terlalu besar. Gitu. Jadi potongan makanannya kecil saja sehingga memungkinkan untuk mulut kita mengunyah makanan ya, tanpa menimbulkan suara yang heboh ya, atau kita masih memungkinkan untuk berbicara ya, masih dimungkinkan untuk berbicara ketika ada sesuatu yang perlu kita respon gitu ya.
walaupun jika itu jika dibutuhkan saja, ya. Karena kalau saat makan, usahakan sih sebaiknya tidak bicara, ya. Nah, tapi ada kalanya ada sesuatu yang harus disampaikan, ya. Nah, untuk itu, untuk mencegah misalnya karena kita ngomong tiba-tiba jadi ada yang keluar, ada yang muncrat gitu. Kenapa? Karena makanan yang kita potong tadi terlalu besar, ya. Jadi potonglah makanan-makanan yang akan kita makan itu dalam ukuran kecil yang sekiranya masih memungkinkan kita untuk artinya mengunyah dengan mudah, ya, dengan mudah, dan juga masih memungkinkan kita untuk berbicara ketika kita harus merespon sesuatu, ya. Oke. Baik, tadi saya sudah menyampaikan bahwa bagaimana sih caranya mengetahui alat-alat makan mana yang terlebih dahulu akan kita pergunakan, ya, ketika kita berada di dalam satu jamuan makan formal. Tadi saya sudah mengatakan atau menjelaskan bahwa kita akan mempergunakan alat makan yang paling terluar dulu. Ini yang paling luar nih. Nah, ya, ini yang paling luar untuk memakan makanan yang masuk, gitu. Makanan-makanan yang ada. Jadi kita pakai alat makan yang berada di ujung luar terlebih dahulu, ya, kemudian masuk ke dalam. Ya. Jadi kalau misalnya kita kembali, ini adalah makanannya adalah makanan-makanan yang 4 courses, ya, atau 4 cycle makanan, terdiri dari appetizer, tadi ada soup, ada main course, dan ada dessert. Ya. Nah, ini kita pakainya dari yang terluar terlebih dahulu. Ya, dari sini, ya, kemudian masuk soup, ini, kemudian masuk main course, pakai yang dinner knife dan dinner fork, ya. Nah, kemudian setelah habis, barulah memakai dessert spoon dan dessert fork untuk memakan hidangan penutup, gitu, ya. Oke. Ini adalah setting daripada yang lengkap, ya, dari kursus yang lengkap. Di sini ada yang tadi saya sampaikan, ini adalah water goblet, di mana gelas-gelas yang dipakai umumnya adalah gelas-gelas yang berbentuk stem glass. Stem glass itu adalah gelas yang memiliki tangkai di sini, ya. Nah, mungkin saya sedikit akan sedikit bercerita sebagai pengetahuan saja untuk wine, ya. Wine itu terdiri dari beberapa jenis, ya. Ada yang disebut dengan red wine. Ada yang disebut red wine itu artinya anggur merah, ada yang disebut dengan white wine, ya. White wine itu anggur putih, ya. Kemudian ada yang disebut dengan rose wine. Rose wine itu gabungan dari anggur merah dan putih, ya. Artinya warnanya agak sedikit nggak terlalu merah, tapi pink, ya, pinkish seperti itu, ya. Kemudian ada lagi yang carbonated wine. Carbonated wine itu jadi atau disebut juga dengan sparkling wine, ya. Sparkling wine itu jadi wine-nya itu ada ininya, ada gas-gas karbonnya, ya. Mungkin kalau kita ini seperti Sprite, ya, Coca-Cola atau Pepsi, ya. Nah, itu disebut dengan champagne, ya, champagne glass. Oke. Cuma tadi kembali saya katakan kalau rata-rata sih gitu, kalau jamuan makan formal, ya, misalnya di istana kan nggak mungkin menyediakan wine, ya. Paling disediakannya adalah air putih, ya, ice water misalnya, ya, gitu. Nah, itu pasti hanya mempergunakan water goblet. Kecuali kalau Bapak dan Ibu pergi ke suatu restoran fine dining, restoran fine dining itu adalah restoran A-class, Bu, Bapak dan Ibu, ya, di mana restoran A-class ini sudah banyak sih tersedia di Indonesia, ya. Ada di Jakarta, ada di Bandung, ada di Bali, ada, rata-rata di kota besar, ya. Kalau untuk di restoran A-class seperti di fine dining seperti ini, biasanya memang disediakan berbagai macam jenis wine, ya. Nah, untuk makanan pertama biasanya misalnya makan untuk appetizer, ya, mungkin nanti minuman wine-nya adalah champagne. Ketika masuk ke dalam soup, ya, atau masuk ke dalam main course, nanti akan masuk ke main course-nya bisa mempergunakan red wine, tapi tergantung juga pada jenis main course yang dimakan, ya. Biasanya kalau red meat itu misalnya daging sapi, daging kambing, ya, kemudian
apalagi ya pokoknya yang golongan daging merah ya, itu mempergunakan red wine. Kemudian untuk yang white meat ya, misalnya contoh ikan, kemudian poultry itu misalnya unggasan Bu, ayam, bebek ya, gitu. Kemudian burung, nah itu mempergunakan white wine. Oke. Tapi ini hanya sekilas saja karena untuk wine tadi tidak banyak dipergunakan pada jamuan makan formal misalnya di istana atau kedinasan ya gitu. Jadi saya hanya singgung sedikit. Baik, ketika kita makan rame-rame ya, artinya gini, kita kan biasanya makan misalnya berempat ya, atau berdua atau berempat atau berenam ya, atau rame-rame nih gitu. Kalau dalam jamuan makan formal ya, itu kita tidak diperbolehkan makan sebelum ya, sebelum semua orang yang duduk di meja itu mendapatkan makanannya, Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau mereka belum mendapatkan makanannya, kita jangan mulai makan lebih dahulu mentang-mentang makanannya sudah datang di hadapan kita ya, terus yang lain belum, kita udah langsung makan aja. Nah itu nggak boleh ya. Artinya kita harus menunggu terlebih dahulu sampai seluruh orang yang berada di meja makan ini itu sudah mendapatkan makanannya, barulah diperbolehkan untuk makan ya. Biasanya ketika juga semuanya sudah mendapatkan makanan, kemudian host itu adalah tuan rumahnya ya, atau orang yang mengundang makan itu akan mempersilahkan tamu-tamunya untuk makan gitu ya. Oke. Kalau untuk wine ini saya nggak akan bahas dulu ya karena tadi saya jarang disajikan. Nah, ini bagaimana caranya kita menyimpan makanan. Bagaimana caranya kita menyimpan peralatan makan ketika kita tinggalkan dulu sebentar, misalnya kita mau ke toilet ya, atau kita mau ngambil tambahan makanan lain ya di buffet table atau di meja prasmanan ya. Sementara, nah kadang-kadang kan ada piring kita yang ditinggal di meja makan nih. Gitu. Nah kalau kita belum selesai, artinya masih ingin makan hanya karena kita ingin pergi ke toilet atau ada telepon masuk ya yang mengharuskan kita untuk berbicara melalui telepon, sehingga kita harus meninggalkan tempat tuh, gitu. Atau kita ingin mengambil sesuatu ya di meja bersama. Nah, ini cara menempatkan cutlersnya itu seperti ini Bu. Jadi disilangkan. Ini menandakan bahwa masih si tamu itu masih ingin makan. Jadi belum selesai makannya. Ya. Nah, kalau sudah selesai itu ditaruh ini aja melintang ya, agak miring, agak serong gitu, searah jarum jam 5 ya, jam 5 sore gitu kan ya. Nah, itu tandanya kita atau si tamu sudah selesai makan. Banyak yang dari kita sih justru melakukannya silang Bu ya gitu, menunjukkan bahwa kita selesai. Wah, itu tuh sebetulnya salah. Ya. Yang selesai itu ini seperti ini. Ya. Oke, kemudian ini adalah etika ketika kita memakan makanan sup. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam cycle makanan itu ada 4 cycle. Yang pertama appetizer, yang kedua sup, yang ketiga main course, dan terakhir adalah dessert. Nah, ketika kita memakan makanan dessert, kita memakan makanan sup, ya, kita memakan sup dengan menyendoknya dari dalam ke arah luar, Bapak dan Ibu. Ya, jadi bukan dari luar ke dalam. Ya, biasanya kadang-kadang kita nyendoknya dari luar ke dalam ya. Nah itu kalau dalam etika jamuan makan formal itu salah. Kenapa salah? Ya, karena kalau dari luar ke dalam ya, ketika si sendok diangkat ya, ada sisa sup yang tumpah atau menetes dari sendok itu akan mengenai baju kita ya gitu. Nah, kalau kita sendokkan dari luar ke dalam, dari dalam keluar ya, sehingga kalau ada sesuatu pun yang menetes itu masih menetes di dalam area mangkuk.
Karena ketika kita angkat, itu si sendok itu masih berada pada ujung luar mangkuk ya, yang pasti akan kita tarik ke dalam mendekati mulut kita, artinya mendekati ke arah. Jadi kalau ada sesuatu yang netes, masih bisa menetes di dalam mangkuk sup tersebut. Ya, oke. Kemudian ini kita berbicara mengenai seating arrangement. Seating arrangement itu kita mulai dari ujung nih ya, ujung sini nih ya, ujung sini tamu itu biasanya ada host ya. Host itu adalah orang yang menjadi tuan rumah ya, atau orang yang mengundang kita makan, itu disebut dengan host ya. Ini host 1 ya, ini host 2 misalnya. Misalnya ada suami istri ya, misalnya suaminya di sini atau istrinya di sini ya, atau misalnya begini, kalau itu adalah tamu-tamunya istri, mungkin istrinya yang ada di sini ya, gitu kan. Nah, ini ininya tamu kehormatan kita nih ya, tamu kehormatan kita ya. Ini bisa suaminya ya, ini istrinya ya, gitu. Ini istri daripada host ya, kemudian ini istri dan ini suaminya gitu ya. Jadi nanti cara servisnya pun itu akan berputar searah dengan jarum jam. Jadi penyajian makanan akan dilakukan mulai dari sebelah kanan si host. Artinya kita akan makanan akan mulai disajikan dari sini ya, menuju ke tamu kita terlebih dahulu ya. Tamu kita ke sini ya, ke sini, ke sini, ke sini, dan terakhir adalah hostnya yang ada di sini ya. Oke. Selanjutnya, ini adalah during service of formal dinner, the food is brought to each time and to table. The server present the platters or bowl on the dinner's lap, and more guests will meal either the hostesses food onto guest plates for them to pass around the tables, or dinners help themselves to the food and pass it to others as necessary. Ya, artinya begini, di dalam jamuan makan formal sebetulnya ada beberapa cara ya. Pertama, ada yang disebut dengan American style ya, ada American style, ada Russian style ya, ada atau Russian service atau American service, Russian service ya, ada English service ya, kemudian ada family service. Nah, jadi cara si waiter menyerahkan membawa makanan itu berbagai, ada beberapa macam ya. Kalau untuk American style ya seperti tadi disampaikan bahwa ini hostnya di sini, kita akan mulai dari sini ya. Nah, dari sebelah sini kita akan mulai servisnya, akan berputar searah jarum jam ke sini. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ada yang tamu yang lebih tua ya, biasanya kita dahulukan nih gitu, ya, untuk serving ya, untuk dilayani terlebih dahulu ya. Dan ketika ada ladies ya, ada perempuan ya, usahakan si perempuan inilah yang dilayani terlebih dahulu. Jadi gimana kalau misalnya tadi di tempat duduk ini adalah istilahnya laki-laki dan perempuannya, sitting arrangement-nya seperti apa. Nah, biasanya begini, ini yang menjadi host ini siapa nih? Apakah laki-laki atau perempuan? Kemudian yang tamu yang diundang untuk makan, ya, itu apakah laki-laki atau perempuan? Artinya yang diundangnya adalah teman yang paling dekatnya dulu, ya, tamu terhormatnya siapa nih? Itu kalau perempuan ya perempuan gitu, ya. Kalau misalnya laki-laki ya artinya laki-laki ya, laki-laki, dan di sininya adalah perempuan. Kenapa gitu? Karena tujuannya supaya
ketika mereka berbicara atau ngobrol itu enak karena jaraknya tidak terlalu jauh, ya. Makanya seating arrangement-nya dibuat seperti ini. Oke, selanjutnya, nah, ini yang tadi bagaimana caranya ketika kita makanya sudah selesai. Tadi sudah disampaikan sih di depan bahwa kita tidak menyimpan cutlery seperti ini ya pada saat makanan selesai, tapi simpanlah seperti ini ya, mengarah pada jarum jam 5 gitu ya. Kemudian napkinnya silakan disimpan di meja, tandanya kita juga memang sudah selesai gitu ya. Kemudian untuk clearing plates ya, biasanya kalau di dalam jamuan makan formal, nanti piring-piring kotor beserta cutlery-nya itu akan diambil oleh si waiter atau oleh si server. Ya. Kemudian kalau misalnya di jamuan makan informal ya, kalau jamuan tadi kan kita bicara mengenai formal ya, kalau sedikit informal bisa diundang makan di keluarga ya gitu, maksudnya diundang teman atau apa gitu ya, mungkin nanti setelah makannya selesai biasanya si tuan rumah akan mengambil atau mengangkat piring-piring kotor tersebut ya. Kalau misalnya ini memungkinkan, silakan si tamu yang diundang makan itu juga membantu si tuan rumah. Ya. Tapi kita tidak akan membahas ini lebih detail karena kita berbicara mengenai bagaimana kalau kita diundang di dalam suatu jamuan makan yang ya. Oke. Kalau bagaimana kalau misalnya Anda ingin menolak makanan, ya bagaimana caranya? Ya? Nah, caranya adalah ketika Anda diundang untuk makan di dalam suatu jamuan makan dan Anda memiliki alergi terhadap suatu ingredient atau bahan makanan, silakan sampaikan terlebih dahulu ya sebelum jamuan makan itu dimulai. Jadi sampaikan kepada si host atau orang yang mengundang Anda untuk makan bahwa Anda memiliki alergi terhadap bahan makanan ini, ya, sehingga nanti si host tahu gitu kan bahwa makanan yang disediakan itu bebas dari zat atau ingredient atau bahan yang menyebabkan alergi yang bila dimakan oleh si tamu yang makan. Jadi kita diminta terlebih dahulu untuk memberitahukan kepada si host atau orang yang mengundang kita untuk makan ya bahwa kita ini dalam program diet atau kita ini dalam program kita ini memiliki alergi terhadap suatu bahan makanan. Sehingga nanti makanan yang disajikan bisa terbebas dari bahan makanan yang mengandung zat alergen tersebut ya. Atau misalnya Anda sedang dalam restricted diet ya, mungkin makanan yang disajikan nanti adalah makanan-makanan yang memiliki kalori yang rendah gitu ya. Lalu bagaimana untuk caranya kita mengorder main course ya atau makanan utama ya. Sebisa mungkin kalau perlu orderlah kalau misalnya itu dalam jamuan jamuan makannya berbentuk ala carte ya. Kalau ala carte itu artinya kita diperbolehkan untuk memilih makanan sendiri ya yang berasal dari menu yang sudah disediakan. Itu disebut dengan ala carte. Jadi tamu bebas memilih makanan ya sesuai dengan apa yang dia inginkan ya, tetap berdasarkan menu yang ada. Ya. Oke. Usahakan di dalam memesan main course atau makanan utama, jadi Anda sendirilah yang memesan. Kenapa? Karena kalau Anda yang memesan, Anda tahu mood Anda, apa yang sedang ingin saya makan. Oh, saya nggak pengen makan ini, saya pengen makan yang ini, gitu. Jadi untuk menghindari makanan-makanan yang sudah disajikan tadi tidak termakan. Karena kalau
makanan yang disajikan tidak dimakan, itu akan memberikan kesan rude atau kesan kurang baik atau kurang sopan terhadap tamu yang mengundang, gitu ya. Kemudian bagaimana mengenai salt and pepper? Jadi salt and pepper itu adalah garam dan merica yang biasanya disediakan di dalam jamuan makan formal ya, untuk memberikan atau menambahkan cita rasa kepada makanan yang akan dimakan. Nah, biasanya salt and pepper atau garam dan merica ini itu disediakan di meja makan, tapi tidak hanya satu atau dua set gitu ya, sehingga perlu di pass through. Di pass through itu artinya kalau ada yang perlu silakan Anda, dan salt and pepper itu ada di dekat Anda, silakan Anda ambil dan Anda sampaikan ke sebelah Anda untuk diminta menyampaikan ke orang yang memerlukan salt and pepper tersebut atau garam dan merica tersebut. Ya, oke. Kemudian kita masuk ke dalam top 10 table manners tips ya. Yang pertama adalah place your napkin on your laps. Artinya tadi taruhlah napkin atau guest napkin yang tadi ada di meja makan ya, itu di pangkuanmu, pangkuan bapak dan ibu ya. The rules yang kedua adalah turn off your phone ya. Jadi matikan teleponnya atau paling tidak di silent kalau Anda menunggu kalau Anda tidak bisa mematikan telepon ya karena menunggu berita penting, silakan di silent saja handphonenya ya. Nah, lalu bagaimana ketika sedang makan ada telepon masuk gitu, dan perlu Anda angkat. Anda permisi gitu, Anda excuse yourself gitu sama tamu yang ada di situ. Anda lagi makan, terus nerima telepon, halo sini, cerita segala macam, itu akan mengganggu tamu-tamu yang lain. Bukan saja tamu yang duduk dengan Anda, tapi juga meja-meja lain yang ada di sekitar Anda. Apalagi kalau Anda bicaranya kencang, ya. Gitu. Makanya tidak diperbolehkan atau tidak disarankan untuk menghidupkan telepon, ya, atau menghidupkan suara telepon atau menerima telepon saat kita sedang makan. Ya. Jadi kalau kita terpaksa harus menelpon, Anda harus excuse dulu, ya, Anda permisi dan Anda keluar dari ruangan makan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah wait for everyone to be served before eating. Ya. Tadi sudah disampaikan di depan bahwa Anda jangan makan duluan, ya. Kalau ya. Jadi dalam satu meja ini makanan Anda sudah datang dulu, yang lain belum datang, terus Anda makan duluan. Nah, itu tidak sopan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah use knife and fork to cut meat. Ya, jadi pergunakanlah tadi pisau dan garpu untuk memotong daging yang akan dimakan. Ya, jangan pakai sendok. Ya, jangan pakai tadi fork and knife. Lalu bagaimana cara memakai fork and knife-nya gitu kan? Tadi sudah dijelaskan bahwa fork-nya ada di sebelah kiri, kemudian knife-nya ada di sebelah kanan, kemudian pergunakan ujung daripada knife tersebut ya atau pisau tersebut ya untuk memotong ya. Jadi yang fork-nya atau garpunya itu dipergunakan untuk menusuk bagian yang ingin dipotong ya. Bagian daging yang ingin dipotong itu ditusuk terlebih dahulu ya, supaya ditahan, supaya tidak bergerak maksudnya ketika Anda memotong daging tersebut dengan mempergunakan pisau. Karena pisaunya itu yang bagian yang dipergunakan untuk memotong daging yang akan dimakan itu biasanya dengan mempergunakan ujung pisaunya. Karena di ujung pisaunya itu terdapat tadi serrated edge atau ujung-ujung yang bergerigi seperti gergaji ya, atau gigi-gigi ikan hiu. Oke. Kemudian cut your food one piece at a time ya. Jadi potong makanan Anda ya dalam potongan-potongan kecil saja yang sekiranya muat di mulut Anda dan masih nyaman untuk dikunyah ya. Gitu. Kemudian chew with your mouth closed, artinya ketika Anda mengunyah makanan ya, usahakan agar mulut Anda itu tertutup ketika Anda mengunyah makanan. Jadi nggak terbuka ya, karena kalau terbuka mulutnya orang akan
ada kemungkinan nanti bagian atau apakah air ludah, apakah ada perserpihan daging ya yang bisa keluar dari mulut Anda secara tidak sengaja ya. Kemudian don't reach across the table. Artinya ketika Anda membutuhkan sesuatu, misalnya membutuhkan garam ya dan merica ya atau sambal ya, misalnya saus sambal yang ada di ujung sana ya, mintalah tolong kepada sebelah Anda ya, orang-orang yang terdekat dengan Anda untuk menyampaikan, untuk mengambilkan ya salt and pepper atau chili sauce atau tomato sauce ya yang letaknya agak jauh atau jauh dari jangkauan Anda. Jadi jangan Anda berdiri terus Anda artinya mencoba menjangkau mengambil saus sambal atau garam dan merica tadi gitu kan. Langsung gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Silakan ini minta bantuan ya. Kemudian don't talk with your mouth full. Jadi ketika Anda sedang punya makanan, ketika Anda sedang penuh jangan ngomong ya, jangan berbicara ya. Itulah mengapa tadi saya katakan bahwa usahakanlah potongnya agak lebih kecil ya, kecil-kecil potongannya gitu. Sehingga membuat Anda lebih mudah mengunyah ya, masih memungkinkan juga untuk Anda untuk merespon ya ketika ada hal-hal penting yang harus direspon secara mendadak. Kemudian don't pick your teeth at the table ya. Artinya begini. Jangan ketika Anda kadang-kadang ada misalnya serpihan daging yang nyelap di gigi kita nih gitu kan. Nah, itu jangan kita lakukan artinya ketika kita ingin membersihkan gigi kita dengan mempergunakan toothpick ya gitu kan atau tusuk gigi ya jangan dilakukan di depan tamu-tamu itu semua atau ketika orang-orang sedang makan gitu, ya kecuali kalau sudah selesai makan ya. Kemudian yang terakhir adalah say excuse me when leaving the table. Artinya ketika Anda perlu meninggalkan meja, ya silakan Anda excuse terlebih dahulu atau permisi terlebih dahulu, ya. Dan Anda tidak perlu ngomong misalnya, excuse me, I'm going to go to the toilet, gitu kan? Atau permisi, saya mau ke kamar mandi sebentar ya, mau ke toilet sebentar ya. Nah, tidak usah ya, cukup excuse me saja atau permisi sebentar, gitu. Nah, Anda nggak perlu sampaikan bahwa Anda ingin ke toilet atau ke restroom, ya gitu. Itu nggak perlu. Ya, oke. Baik, memandang waktunya sudah lewat dari jam 5, saya pikir sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan ya terhadap apa yang sudah disampaikan. Mangga, Bapak, barangkali ada yang mau ditanyakan ya. Baru saja Pak Agung itu sangat jelas sekali ya menyampaikan bagaimana table manner atau aturan yang mungkin barangkali buat kita sebagai orang biasa begitu rumit ya, makan roti aja sampai di sebelah kiri atau mungkin kita tidak asal main comot-comot gitu. Jadi silahkan untuk lebih jelasnya, mumpung beliau ini pakar etika ya, apalagi beliau lulusan dari NH. Saya tahu persis. Ada yang menanyakan? Oke, izin bertanya Pak Agung. Iya, monggo, silakan Pak. Tapi ngomong-ngomong tadi sudah ya, mengenai presensi sudah di itu ya Pak ya? Sudah. Oke. Dari paparan Pak Agung semuanya ada 2 pertanyaan. Apakah mulai dari makanan pembuka sampai makanan penutup atau makanan itu semuanya harus kita makan atau hanya batas kewajiban untuk mencicipi saja? Itu satu. Yang kedua, bila di dalam hidangan itu terdapat sop yang Bapak Agung katakan, kalau misalkan sop itu dalam keadaan panas, apakah kita harus menunggu agar sop itu dingin, atau kita dengan menggunakan spoon tadi bisa meniupnya? Karena kalau posisi meniup tentu saja tidak secara kasat mata tidak begitu sopan untuk para tamu. Nah, gimana langkahnya agar si sop ini bisa kita menikmati tanpa
mengganggu jalannya jamuan makan aja. Hanya dua itu saja yang menonjol di benak saya. Maka barangkali Pak Agung bisa menjelaskan lebih detailnya. Ya, mangga barangkali Pak Agung mau langsung dijawab pertanyaan dari Oke. Jadi pertanyaan Pak Muana kalau tidak salah, apakah semua Pak Muana, jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah semua course atau semua jenis hidangan yang disediakan itu harus dibahas? Oh iya, Pak moderator ya, gitu. Saya lupa. Mohon maaf Pak, ini gejala-gejala. Halo? Mana Pak? Ya, jadi Dan pertanyaan Pak Muana itu apakah semua jamuan makanan itu hanya sekedar dicicipi Pak atau Muhaimin, suaranya hilang Pak. jadi Halo. pertanyaan Pak ya, Muhaimin. halo. Siap. Jadi pertanyaan Pak Muana itu ya, ya suaranya kok hilang Pak ya? Oke, ya, siap. Baik, ini apa hilang lagi tadi ya suaranya. Begini, makanan yang disajikan ya mulai dari appetizer, kemudian soup, ada main course, ya ada dessert. Tadi saya sudah sampaikan bahwa appetizer dan appetizer itu disajikan dalam porsi yang kecil, ya, gitu. Nah, karena apa? Karena tadi tujuannya hanya dipergunakan untuk menstimulasi selera makan kita, gitu kan. Dengan cara memancing asam lambung itu keluar dari lambung kita, gitu. Ya. Nah, apakah harus dihabiskan apa tidak? Kalau di dalam jamuan makan formal itu memang sebaiknya dihabiskan karena kalau tidak dimakan itu memberikan kesan kurang baik ya, kurang sopan artinya kepada tamu yang mengundang kita untuk makan. Untuk itulah biasanya di dalam jamuan makan formal undangan akan diberikan beberapa hari sebelumnya atau misalnya seminggu sebelumnya terlebih, jadi beberapa hari sebelum undangan makan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa memberitahukan pertama apakah kita bisa datang atau tidak gitu, karena ini berkaitan dengan reservasi tempat duduk ya. Yang kedua, apabila kita memiliki alergi terhadap suatu ingredient ya atau suatu bahan makanan, itu kita bisa memberitahukan kepada si host atau orang yang mengundang kita untuk makan ya. Atau misalnya kita sedang dalam program diet, atau misalnya Anda adalah seorang vegetarian ya, sehingga bisa disediakan menu khusus bagi tamu yang datang tersebut gitu ya. Jadi kalau tadi kita melihat pertanyaan Pak Muana yang pertama, harus dimakan apa tidak? Ya harus, gitu. Harus dihabiskan. Kan sebelumnya kita sudah diberi waktu untuk memberitahukan apabila misalnya kita alergi terhadap sesuatu atau kita sedang menjalankan diet atau apapun ya yang membuat memberikan atau menjadi kendala terhadap kita untuk memakan suatu makanan, itu silakan disampaikan. Sehingga tadi tuan rumah akan menyediakan makanan-makanan yang cocok bagi tamunya, gitu ya. Kemudian mengenai sup, makan sup ya. Oke, sup itu memang biasanya disajikan secara dalam keadaan hangat panas ya. Kalau misalnya dingin kan nggak enak tuh gitu ya. Sama aja kalau kita makan bakso, kalau dingin kan nggak enak gitu ya. Nah, sup itu memang disajikan dalam keadaan panas dan tadi sudah disampaikan juga bahwa Anda tidak boleh memulai makan ya selagi yang lain belum mendapatkan makanan di mejanya ya. Artinya ada jeda waktu Anda untuk menunggu ya, membuat si sup yang tadi panas itu sudah temperaturnya sudah sedikit menurun ya. Ketika semuanya sudah terbagi ya,
Kemudian Anda silakan sendokkan supnya ya dari dalam menuju ke arah luar dengan mempergunakan soup spoon yang sudah disediakan yang ada di sebelah kanan table setup tadi ya, itu Anda ambil. Nah, lalu makanlah pelan-pelan gitu ya. Seperti itu Pak Muana. Jadi ketika dimakan pun sudah masuk ke dalam suhu atau temperatur yang sudah bisa ditoleransi untuk dimakan. Begitu Pak. Apakah sudah jelas Pak Muana? Bagaimana? Terima kasih Pak Agung. Mudah-mudahan saya bisa diundang Pak Agung menjadi host. Insya Allah nanti kapan-kapan ya. Kemudian ada pertanyaan ini Pak ya, gimana nih? Ada tertulis di chat ini ya. Kata Pak Ahmad. Katanya apa perbedaan table manner di Indonesia dengan di Barat, Pak? Oke. Ya. Perbedaannya tadi sudah disampaikan di awal, pasti aturan makan di meja makan ya untuk di Barat dengan di setiap negara itu pasti berbeda ya. Nah, tapi kalau kita ambil secara umum ya, umum secara internasional itu kita mempergunakan table manner ala Barat ya. Jadi sendok, garpu ya, atau tadi spoon sama fork atau knife, fork itu kan memang asalnya dari Barat dan itu sudah dipergunakan secara internasional di restoran-restoran yang ada yang tersebar di seluruh dunia ya gitu. Nah, perbedaan table manner di Indonesia, kalau di Indonesia tentunya karena makanan utamanya adalah nasi ya atau karbohidrat ya, berbeda dengan kalau di Barat kan yang menjadi main course-nya ya itu adalah protein ya, meat ya, protein yang didapat dari meat, sehingga alat makan yang dipergunakan ya pada saat main course yaitu dinner knife dengan dinner fork ya, atau kata lain adalah dengan mempergunakan pisau dan garpu. Sementara untuk table manner di Indonesia ya itu mempergunakan sendok dengan garpu gitu. Ya, jadi tidak mempergunakan pisau. Kenapa? Karena jenis main course-nya yang memang berbeda. Gitu. Itu yang menjadi perbedaan. Selanjutnya, mengenai appetizer, soup, mungkin sebetulnya sama. Hanya saja pola makannya yang sedikit berbeda. Kalau di sana dipisah-pisah, kalau di kita itu cenderung jadi satu. Ya. Contoh, misalnya salad. Saya yakin semua sudah tahu yang namanya salad ya, gitu kan. Salad itu bisa terbuat dari vegetables ya, sayur-sayuran yang nanti diberi dressing atau diberi saus ya, diberi saus untuk salad ya. Bisa yang terbuat dari olive oil, bisa juga dari mayonnaise, bisa dari ada banyak nama dari salad-salad yang tersedia ya. Ada Thousand Island ya, ada Caesar dressing ya, ada Italian dressing, termasuk olive oil yang dicampur dengan lemon gitu ya, itu bisa juga dijadikan sebagai dressing. Nah, kalau di kita itu ada yang namanya paredok atau gado-gado atau rujak ya. Itu terdiri sama saja, itu terdiri dari sayuran yang kita siram dengan kuah saus kacang gitu ya. Kacang sambal ya, dibikin sedikit pedas ya. Nah, itu nanti kalau yang membedakan kalau di Barat itu nanti appetizer atau salad tersebut disajikan dalam porsi yang tidak terlalu banyak. Kenapa? Karena memang tujuannya hanya untuk memancing selera makan. Kalau di kita rujak ya, yang otomatis dikatakan sebagai salad Indonesia gitu, itu ukurannya itu besar, porsinya itu besar, sehingga mengenyangkan ya, gitu. Padahal dengan
dengan artinya size yang kecil atau porsi yang kecil saja gitu kan, itu sudah dapat memancing selera makan kita. Itulah kenapa kalau misalnya kuah sambalnya itu misalnya sambal asem ya, itu rasanya asem dan pedes gitu kan. Waduh, kalau makan sampai keringetan. Kalau kita makan sambal asem ya dengan porsi yang kecil ya, nah itu akan membuat secara otomatis asam lambung kita keluar dan otak kita itu akan memerintahkan kita untuk makan gitu. Kenapa? Karena asam lambung diciptakan atau dipergunakan untuk mencerna makanan-makanan yang masuk ke dalam lambung. Ya. Dan asam lambung itu sangat sangat kuat sifat asamnya. Ya. Kalau nggak percaya, bisa kita contohkan dengan kalau ular makan kerbau, makan kambing, ya ular piton nih makan kambing, makan babi, makan kerbau, dia telan bulat-bulat. Ketika dia telan bulat-bulat, nanti setelah berapa minggu ya, perutnya akan mengempis ya. Yang tadinya gembung besar akan kempis. Kenapa? Karena tadi tulang-tulang ya, kemudian tanduk apa segala macam itu akan hancur oleh asam lambung kita. Ya. Nah, sehingga ketika asam lambung diproduksi, otak kita secara otomatis memerintahkan kamu lapar, ayo makan. Kenapa? Karena kalau asam lambung keluar, kita nggak makan, ya, maka lama-kelamaan dinding lambung kita akan rusak oleh asam lambung tersebut. Itulah yang disebut dengan penyakit MAH, ya, atau gangguan pada lambung. Itu ceritanya. Jadi agak sedikit karena kalau kita berbicara makanan, jadi banyak ininya aspeknya ya. Gitu. Jadi kembali ke ininya, yang menjadi perbedaannya adalah tadi ya, alat makan yang dipergunakan. Kalau sama cycle ininya. Jadi kalau di kita kan cenderung dicampur. Kita makan tuh nasi, ikan, gado-gado, ini jadi satu piring blok gitu. Nah kalau di sana enggak, dipisah satu-satu. Misalnya untuk appetizer dia gado-gado dulu, disajikan dalam porsi kecil, silakan dimakan. Setelah itu masuk sup. Ya. Supnya apa? Di kita banyak, ada soto ayam, ya, yang bening kuah, yang bening-bening, ya, ada sayur bayam, apa segala macam itu masuk dalam golongan sup. Ya. Lalu setelah sup itu kan tadi kan berfungsi untuk memberikan cairan yang masuk ke dalam lambung kita yang akan membantu pencernaan menjadi lebih mudah, lebih soft. Ketika kita makan daging, ya, ketika kita makan sesuatu yang berat untuk dicerna, dengan adanya cairan yang berasal dari sup tadi, maka makanan tadi akan lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Begitu kira-kira Pak Ahmad Yani, apakah sudah menjawab pertanyaan ini, Mas Ahmad? Oke, Pak Agung, mantap ya. Mungkin karena waktu ya Pak ya, sebetulnya ini luar biasa sekali diskusinya, syukur-syukur sampai jelang maghrib dan kita bisa praktekin ya Pak ya. Iya, betul. Jelang maghrib bisa dipraktekin ya Pak ya. Kita open house nih. Kita lagi lah, langsung ngebu aja. Gitu kan ya. Saya rasa sedikit yang masuk itu karena problemnya kita membicarakan makanan di saat waktu yang sedang puasa, belum buka. Betul sekali Pak. Oke. Jualan ya Pak, yang sebetulnya tidak bisa kita ini kan ya, kita tambah lagi. Jadi sungguh luar biasa buat saya pribadi, ini menambah wawasan ya. Karena mungkin lain ladang, lain belalang Mbak ya. Jadi lain adat, lain betul. Ya. Jadi pada dasarnya bahwa aturan table manner ini menjembatani perbedaan yang beragam, tetapi ada kesamaan secara global. Misalkan aturan ini dipengaruhi oleh adanya kultur di Eropa, Timur Tengah, Asia, ataupun keluarga yang semuanya ingin bahwa para tamu dan si tuan rumah itu dalam keadaan yang nyaman. Tuh, barangkali. Nah, yang bisa saya ambil resumenya bahwa dari letak susunan alat dan ini ya, alat-alat yang akan dipakai itu intinya dari luar ke dalam ya kalau tidak salah.
Betul, betul. Alat itu setelah dipakai nanti diambil oleh kliennya atau klien. Jadi dari luar ke dalam, yang artinya tidak bisa kita pakai lagi. Seperti contohnya kita memotong sekali gitu. Nah, kemudian urutan makanan dari yang sudah dihidangkan. Yang pertama, makanan pembuka ya. Makanan pembuka itu biasanya menstimulasi atau merangsang pencernaan supaya asam lambung bisa bekerja dengan sempurna. Biasanya makanan pembuka ini rasanya lebih tajam seperti asin atau asam. Nah, kemudian tadi yang ditanyakan oleh Pak Muana, sup itu apakah harus ditiup dulu atau bagaimana ya? Jadi ternyata sup itu berbentuk cair ada dua macam, ada yang encer, ada yang kental. Yang tujuannya untuk bisa dicerna seperti yang dikatakan presenter bahwa kalau kita sedang memblender buah-buahan itu kita tambahkan air biar tidak kental. Nah, berikutnya makanan utama ya yang di dalamnya mengandung protein, kemudian serat atau fiber, karbohidrat. Sebagai contoh tadi makanan orang Indonesia dengan orang Barat. Karena orang Indonesia lebih banyak makan nasi, maka alat yang digunakan mayoritas menggunakan garpu dan sendok, tidak menggunakan pisau. Sementara orang Barat mereka karena lingkungannya dingin, barangkali ada tambahan yang digunakan alat potongnya berupa pisau. Tuh. Lalu makanan pendamping itu biasanya berisi sayuran, contohnya adalah brokoli. Dan hidangan penutup itu terasa manis ya. Kadangkala ada teh atau ada kopi ya, atau berupa minuman. Itu dari segi makanan ya. Nah, bagaimana katanya etikanya ketika kita berada dalam suatu meja jamuan. Nah, itu ada hal yang positif. Artinya kita tidak seenaknya aja atau bancakan lah gitu. Tetapi ada aturan mainnya yang artinya saling menunggu. Jadi kalau belum kebagian semua atau makan itu belum disediakan, jangan sampai kita untuk makan terlebih dahulu. Nah itu. Lalu ada aturan yang berikutnya bahwa ketika host atau tuan rumah itu mengundang tamu-tamunya, maka nanti jamuannya itu berputar seperti arah jarum jam. Jadi semuanya akan dilayani oleh waitress ya sampai yang tidak boleh dilanggar ya. Di antaranya ya kita tidak boleh mengatakan atau berbicara atau berbincang dalam keadaan mulut penuh dengan makanan. Kemudian aturan berikutnya ketika kita meminta sesuatu sebaiknya mintalah tolong kepada orang terdekat. Jadi kita tidak asal selonong boy aja. Nah, berikutnya HP dalam keadaan yang silent atau dimatikan. Lalu tidak boleh selilit atau apa itu Pak? Kalau ada makanan yang ada di gigi. Jadi itu akan mengurangi selera orang di sekitar kita. Dan sebaiknya kita tidak ngobrol karena itu juga akan berpengaruh terhadap orang yang makan. Jadi ada 10 aturan yang sebetulnya semuanya bagus ya. Jadi aturan table manner itu berbeda dengan aturan kita berada di pinggir jalan sambil nongkrong atau rokok. Nah, atau bisa juga karena terlalu pedas dan berkeringat. Nah, itu akan menjadi suatu penurunan dari orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka makan, seleranya jadi rendah. Jadi itu barangkali yang bisa dijadikan resume karena waktu jualah yang tidak bisa untuk dilanjutkan. Jadi saya kembalikan lagi kepada Pak Muana selaku host dan enggak Pak Muana. Oke, terima kasih Pak Muhaimin. Terima kasih juga untuk presenter kita yang handal. Hingga pada hari ini saya dan teman-teman semuanya sudah punya pengalaman. Jika kita diundang makan malam oleh seseorang, kita sudah tahu minimal
posisi tempat duduknya, minimal formasi dari peralatan makannya, dan minimal apa saja yang etika yang istilahnya kita sudah lakukan pada saat kita melaksanakan jamuan makan malam. Oke, saya dari host mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersama-sama berbagi ilmunya di sini. Sekali lagi saya terima kasih kepada presenter kita, Pak Agung. Terima kasih kepada moderator kita, Pak Muhaimin. Kurang lebihnya saya atas nama pribadi, Pak Muana, selaku host, minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.